Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan salam sejahtera. Semoga semua sehat semuanya ya. Saya Rizky Setialmi memohon izin saya akan membuka opening dari kelompok kami, kelompok 4, yaitu akan menjelaskan tentang etika dan karakter dalam berbisnis entrepreneur. Dalam hal ini perusahaan Paragon yang membawai beberapa produk, salah satunya Wardah, Emina, dan Kaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Salsabila akan memaparkan etika apa aja sih yang dimiliki oleh Paragon dalam berbisnis. Yang pertama yaitu kejujuran dan amanah. Artinya Wardah tuh selalu jujur dan hati-hati banget waktu bikin produksi. Mereka nggak mikirin uang aja, tapi benar-benar pastiin semua halal, aman, dan udah diuji. Contohnya mereka memiliki sertifikat halal dari MUI dan sering ngejelasin proses produksinya biar orang-orang percaya. Yang kedua yaitu value to society atau memberi manfaat ke masyarakat. Wardah atau Paragon ini gak cuma mikirin uang aja, tapi juga pengen orang lain ikut senang dan berkembang. Misalnya lewat program sosial, beasiswa, atau pemberdayaan perempuan. Yang ketiga yaitu keteguhan dalam visi dan misi. Dari video kunci sukses dari pendiri Paragon Technology and Innovation, di mana beliau menyebut bahwa beliau tetap pada visi, yaitu Beauty with Purpose. Nah, selanjutnya resiliensi menghadapi tantangan. Beliau menceritakan dalam video YouTube bagaimana Paragon menghadapi banyak tantangan awal dan tetap bertahan dengan integritas. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan sambil menjaga keluarga dan tim. Di video Family Company, usaha sehidup semati, beliau membahas pentingnya menjaga nilai keluarga dan nilai korporasi dalam bisnis Paragon. Bukan hanya mengejar keuntungan, tapi juga pemimpin bisnis harus memperhatikan tim, karyawan, serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, selanjutnya yaitu karakter wirausaha apa aja sih yang bisa diambil dari bisnis Paragon ini. Yang pertama yaitu visioner dan inovatif. Beliau menyebut bahwa ia melihat kebutuhan kosmetik halal yang belum terpenuhi di Indonesia dan kemudian menciptakan Wardah sebagai solusi. Artinya, seorang wirausaha harus bisa melihat peluang dan inovasi agar bisnisnya beda dari yang lain. Lalu yang kedua yaitu pantang menyerah. Dalam video perjalanan membangun bisnis kosmetik, beliau menceritakan banyak tantangan di awal usaha namun tetap gigih. Maknanya, wirausaha harus punya ketahanan menghadapi hambatan dan tetap berjalan. Lalu yang ketiga yaitu jujur dan berintegritas. Beliau menekankan hal kehalalan dan kualitas sebagai nilai dasar bisnis Wardah. Dalam video Inspiring Business Talk 2022, beliau bicara tentang value dan integritas. Artinya, bisnis yang sukses bukan hanya soal uang, tapi juga soal nilai dan kejujuran. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, kepedulian sosial atau manfaat untuk banyak orang. Beliau tidak hanya membangun bisnis untuk keuntungan semata, tapi juga memberikan manfaat kepada perempuan Indonesia dan masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu rendah hati dan belajar terus. Dalam wawancara, ia menunjukkan sikap bahwa walau sukses, tetap belajar dan menghargai proses. Artinya, wirausaha harus tetap membuka diri untuk belajar dan tidak sombong. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Syafatir Auliansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika sosial. Etika sosial dalam berwirausaha merupakan serangkaian nilai-nilai dan prinsip yang harus dipegang oleh wirausaha dalam berkomunikasi dan
perilaku dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Etika sosial dalam berwirausaha yang diberlakukan dalam sebuah bisnis tentu memiliki tujuan sendiri. Tujuan etika sosial tersebut harus sejalan dengan tujuan bisnis atau perusahaan. Oke, lanjut, karakter kepemimpinan. Karakter kepemimpinan Nur Hayati Subakat, pembisnis di balik kesuksesan Wardah dan Paragon Technology and Innovation, didorong oleh 3 pilar utama yang dikenal sebagai The Wardah Way, yaitu keyakinan, karakter, dan kecerdasan. Oke, yang pertama itu ya ada keyakinan. Nur Hayati Subakat memiliki motivasi dan semangat yang kuat dalam menjalankan bisnisnya, terutama dalam memperkenalkan konsep kosmetik halal di Indonesia pada masa-masa awal. Yang kedua itu ada karakter, yaitu karakter yang kuat. Beliau dikenal memiliki karakter yang teguh, bekerja dengan sungguh-sungguh dan selalu optimis. Bahkan saat menghadapi tantangan besar seperti diagnosis kanker, pendidikan karakter juga menjadi fokus penting dalam manajemen perusahaannya. Yang terakhir itu ada kecerdasan. Sebagai lulusan farmasi ITB, beliau menerapkan kecerdasan dan pemikiran strategis dalam inovasi produk dan pengembangan bisnis yang membuatnya sukses di industri kosmetik nasional. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan keterpaduan etika dan karakter. Etika di sini termasuk 5 dasar ya. 5 dasar itu antara ketuhanan, yang pertama, yang kedua kepedulian, yang ketiga ketangguhan, yang keempat kerendah hatian, yang kelima adalah inovasi. Dari semua 5-5-nya itu diimplementasikan secara sadar. Yang pertama adalah ketangguhan. Yang pertama adalah ketuhanan. Ketuhanan ini diimplementasikan, mereka membangun perusahaan yang lebih bersih dan lebih berdampak. Salah satunya mereka membangun produk yang halal certified, yang dimana muslimah itu wajib menggunakan kosmetik halal certified di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, kepedulian. Mereka menyediakan ruang laktasi untuk para karyawati yang sedang menyusui. Yang ketiga, tentang kerendah hatian. Para petinggi selalu mengambil sikap untuk rendah hati. Salah satu contohnya, mereka menggunakan pesawat yang sama, kelas yang sama untuk bersama-sama dengan karyawan pada saat ulang tahun yang ke-40. Yang keempat, ketangguhan. Dari contoh Wardah launching tahun 1998 dan baru berjayanya pada tahun 2008, itu membuktikan bahwa para petinggi dari Wardah itu memiliki sifat yang tangguh, tidak mudah cut off secara semena-mena, dan setidaknya mereka mau menunggu lebih dari 1 dekade untuk membuktikan bahwa Wardah ini works di mereka. Yang kelima, inovasi. Inovasi ini mereka mau memasuki dunia sebelumnya belum ada, yaitu dunia teknologi. Salah satunya mereka sering kali memberikan beberapa insentif untuk afiliat kecil. Salah satunya sampel gratis, dan mereka mau masuk ke teknologi, yaitu TikTok Shop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky kan memberikan beberapa kesimpulan untuk materi teman-teman Rizky dan Rizky sendiri.
Yang pertama dari materi saudari Salsa, yaitu Paragon mengajari kita atau memberikan suri tauladan bahwa bisnis yang baik adalah bukan dari mencari keuntungan semata, tapi harus jujur, amanah, teguh dalam pendirian dan bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya bermanfaat untuk konsumen dan bermanfaat untuk keluarga konsumen maupun keluarga karyawan itu sendiri. Demikian. Habis gini, Rizky atau Riri akan menjelaskan kesimpulan materi dari saudara Abisha. Tunggu ya, sebentar. Kesimpulan dari materi Abisha nih, yang kedua, bagian kedua adalah karakter kepemimpinan dari Ibu Nurhayati Subakat di balik kesuksesan Paragon ini adalah 3 ya, didorong 3 pilar utamanya, yaitu keyakinan, karakter, dan kecerdasan. Karakter ini maksudnya nilai-nilai yang ditanamkan sebelumnya gitu. Jadi nilai-nilai yang diaplikasikan di perusahaan ini seperti apa. Keyakinan, beliau ini harus yakin memiliki perusahaan yang besar di kemudian hari. Dengan cara beliau ini harus mendirikan dan membangun perusahaan ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Kecerdasan, ini berhubungan dari inovatif. Nah, 5 nilai yang minggu lalu diterangkan dengan Rizky dan teman-teman Rizky, ini salah satunya inovatif. Inovatif ini adalah cabang dari kecerdasan itu sendiri. Demikian. Yang kedua, dari materi Abi, yaitu tentang etika sosial. Etika sosial itu adalah merupakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus dipegang dari wirausaha itu sendiri. Dalam hal ini PT Paragon yang didirikan oleh Ibu Nurhayati Subakat. Etika sosial dalam berwirausaha tentu akan diberlakukan dalam sebuah bisnis yang memiliki tujuan sendiri. Tujuan etika tersebut harus dan wajib sejalan dengan tujuan bisnis perusahaan itu sendiri. Salah satunya etika adalah memiliki produk yang baik. Mereka harus memiliki produk yang baik. Itu. Demikian kesimpulan dari materi Salsa dan materi dari Abisha. Habis ini dari materi saya sendiri, Rizky Istiareomi. Tunggu ya. Kesimpulan dari materinya Rizky Istiareomi, materi saya sendiri, yaitu keterkaitan etika dengan karakter perusahaan, yaitu keterpaduan antara etika dan karakter perusahaan. Etika menurut Aristoteles ialah ilmu tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan kebaikan maupun keburukan. Jadi baik dan buruk menurut Aristoteles, yaitu etika. Sedangkan pengertian karakter adalah menurut Zubaidi tahun 2012, karakter adalah perpaduan atau panduan daripada segala tabiat manusia yang bersifat tetap sehingga jadi tanda khusus yang membedakan antara orang satu dengan orang lainnya. Ibaratnya nih, karakter itu sikap mereka yang ditunjukkan kepada kita. Jadi karakter baik, buruk. Kalau etika itu nilai-nilai dasarnya seperti itu. Apa sih keterpaduan antara etika dan karakter? Menurut Aristoteles, ilmu etika adalah perilaku yang menunjukkan baik dan buruk, yang berarti bahwa manusia mengerti bahwa salah satu nilai yang baik dan buruk, salah satunya adalah kejujuran. Semua manusia pasti tahu kalau jujur itu baik, tidak jujur itu buruk. Nah, sedangkan karakter tidak mencontek pada saat ulangan atau pada UAS itu merupakan karakter. Jadi pengimplementasian dari etika itu sendiri. Nah, keterpaduan atau keterkaitan antara karakter dan etika itu penting sekali. Jadi etika yang dibangun oleh perusahaan ini berdasarkan 5 dasar yang kemarin. Saya ulangi lagi ya, 5 dasar, yaitu apa aja?
5 nilai tersebut adalah ketuhanan, kepedulian, kerendahan hatian, ketangguhan maupun inovasi yang akan membawa dari nilai-nilai itu menjadi karakter dasar dari perusahaan ini. Jadi kemungkinan Ibu Nur Hayati ini menerapkan bahwa perusahaan ini harus memiliki nilai-nilai sedasar itu, berusaha memiliki karakter perusahaan ini akan menjadi karakter perusahaan yang baik. Tidak boleh sombong, tidak boleh bohong, tidak boleh curang terhadap konsumen, karena nilai-nilai tersebut sudah diimplementasikan di nilai dasar. Salah satunya yaitu contohnya ketuhanan. Ketuhanan itu menekankan pada proses kejujuran dari para karyawan itu sendiri. Jadi ketika karyawan itu tidak jujur, maka nilai ketuhanan ini tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Yang kedua, Bu Nur Hayati juga menginginkan bahwa adalah perusahaannya saling peduli satu sama lain. Jadi tidak boleh adanya kong kali kong antara satu dengan yang lainnya untuk menjatuhkan orang lain. Yang ketiga, kerendahan hatian, bahwa Bu Nur Hayati ini menginginkan bahwa karyawan itu saling menghargai satu sama lain. Itu ditunjukkan bahwa ketika perusahaan ini menyewa pesawat, Bu Nur Hayati sama-sama menaiki pesawat kelas ekonomi. Itu menunjukkan bahwa pemilik dari Paragon itu sendiri bisa loh rendah hati. Masa kalian nggak bisa mengimplementasikan sifat kerendahan hatian itu sendiri? Seperti itu. Yang keempat, ketangguhan. Jadi di Paragon ini dari tahun 1995 mulai launching produk Wardah itu tidak menghasilkan dan baru menghasilkan tahun 2008. Setelah hampir lebih dari satu dekade atau lebih dari 10 tahun, beliau ini tidak menghasilkan apapun. Perusahaan ini tidak memutuskan cut off atau tidak memutuskan berhenti di tengah jalan produk Wardah ini. Hasilnya bisa diketahui bahwasanya Wardah hari ini menjadi termasuk top mindset di dalam pemikiran konsumen khususnya konsumen muslimah ya. Bahwasanya satu-satunya atau the first konsumen di Indonesia yang halal certified adalah Wardah. Yang terakhir adalah inovasi. Perkembangan zaman itu menuntut kita lebih inovatif. Salah satunya kita tidak boleh anti memakai teknologi. Salah satunya adalah sosial media, merupakan TikTok. Wardah sudah menjalankan TikTok ini merupakan TikTok AdSense atau juga TikTok yang keranjang kuning. Demikian dari kesimpulan dari saudari Salsa, saudara Abisya, dan kesimpulan dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.